Sudah Mesmer, jadi host mau Pak. Oke. Jadi kita belajar forensik. Nah, oke, coba baca nomor 1 ini. Halo? Tunggu. Seorang laki-laki usia 45 tahun menurut penyidik polisi ditemukan meninggal di pinggir jalan dengan dugaan penganiayaan, dan pada pemeriksaan luar mayat pada status lokalis di kepala ditemukan luka memar pada kulit kepala regio occipital, terdapat perdarahan subkutan dan terdapat depresi fracture di titik yang sama. Apakah analisa yang sesuai untuk kejadian ini dilihat dari pola luka ini? Oke. Nah, di sini ada orang yang meninggal di pinggir jalan dan diduga dia penganiayaan toh. Nah, di kepalanya ini ada luka memar. Nah, terus luka memarnya ini jadi terdapat perdarahan di bawah kulit dan di situ juga terdapat fraktur. Nah, pada titik yang sama. Nah, kalau kita lihat kasusnya ini toh, artinya misalnya ini kepala toh. Nah, luka memarnya itu di situ juga luka anunya, di situ juga retaknya. Nah, ini yang dibilang istilahnya COP. Ada juga istilahnya kalau misalnya toh dia itu memar di sini, tapi sebenarnya dia itu kena dari sini, frakturnya dari sini, patahnya dari sini. Biasanya yang ini yang disebut counter COP. Nah, kalau COP itu bendanya yang datangi orang. Nah, bendanya yang datangi korban. Nah, sehingga dia itu bisa di situ patah, fraktur, di situ juga memar. Beda kalau counter COP itu ini korban yang datangi bendanya. Contohnya biasanya itu adalah orang yang jatuh, toh kemudian terbentur kepalanya. Nah, jadi di sini frakturnya tapi kena ki itu di bagian belakang. Jadi itu namanya counter COP. Nah, kalau kita lihat option di sini toh, jadi kalau misalnya dia bilang fraktur kepala yang terjadi kalau misalnya di sini dia bilang berada di titik yang sama, berarti itu yang kita bilang COP. Nah, artinya korbannya itu diam, kemudian bendanya itu yang mendekati. Nah, bendanya yang mendekati kepala. Nah, berarti jawabannya adalah ini, yang E. Jadi kepala korban itu diam dan didatangi oleh benda tumpul. Itu namanya luka COP. Jadi di situ tempatnya kena, di situ juga tempatnya muncul dampaknya. Yang munculnya dampaknya itu ya dia perdarahan. Oke. Sekarang lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini ditanyakan apakah aku baca? Halo? Seorang laki-laki 30 tahun masuk ke UGD rumah sakit dengan keluhan nyeri pada dada kiri dan sesak. Diminta dokter untuk membuat VER oleh penyidik polisi karena tersangkut peristiwa perkelahian. Dari pemeriksaan ditemukan satu buah luka memar pada dada kiri ukuran 3x2 cm, merah kebiruan dan terdapat fraktur iga 2 yang diperkuat dengan pemeriksaan fototoraks. Apakah pendekatan analisa yang paling sesuai sehingga mempengaruhi beratnya kerusakan organ yang lebih dalam pada kasus ini? Oke. Jadi di sini tuh pertanyaannya apa analisa yang paling sesuai untuk
mempengaruhi beratnya kerusakan organ yang lebih dalam pada kasus ini. Nah, yang lebih dalam pada kasus ini. Nah, jawabannya itu adalah B. Kenapa B? Jadi ini penjelasannya. Jadi komposisi dan atau plastisitas artinya kelunakan, toh bagaimana apa istilahnya softnya itu jaringan itu mempengaruhi dari efek luka yang akan timbul. Nah, contohnya ini yang disoal. Jadi misalnya ada seseorang toh yang misalnya dia dipukul di bagian dada. Nah, itu mungkin akan menimbulkan luka di kulit yang kecil, tapi akan bisa semakin dalam. Nah, karena semakin dalam itu semakin keras organnya. Nah, ini akan istilahnya justru kayak luka sederhana aja, tapi dampaknya nanti menjadi besar karena dari komposisinya dari luar ke dalam. Jadi yang di dalam itu dia bisa sampai fraktur atau laserasi. Kalau laserasi itu artinya robek. Oke, jadi kalau ada soal dia katakan ini tuh bagaimana bagaimana analisa yang paling sesuai mempengaruhi beratnya kerusakan organ yang lebih dalam itu adalah tergantung dari komposisi jaringan yang terkena. Oke, lanjut. Seorang anak laki-laki murid SD berusia 9 tahun pulang dari sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-temannya. Di depan asrama polisi, tiba-tiba anak laki-laki tersebut terjatuh dengan dada yang bersimbah darah. Tidak lama kemudian anak laki-laki tersebut meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Hasil otopsi menyebutkan luka tembak masuk pada dada kiri dan penemuan sebuah peluru yang tidak bermantel. Dua-dua RFC 4. Dengan ditemukannya peluru tidak bermantel pada kasus di atas, maka kemungkinan terbesar peluru telanjang. Tidak tahu. Nah, itu sebenarnya bisa beberapa jawaban di sini, tapi kalau kita ambil berdasarkan skenario, ini anak loh, misalnya 9 tahun pulang, terus di depan asrama polisi, tiba-tiba dia terjatuh dengan bersimbah darah. Nah, toh, jadi dari sini sebenarnya juga toh kita bisa simpulkan bahwa pelurunya itu peluru dari senjata polisi, toh, karena dia itu berada di kawasan asrama polisi. Jadi istilahnya itu pelurunya salah sasaran itu. Jadi kemungkinan peluru dari senjata polisi kita tidak bisa menentukan dia peluru, maksudnya peluru senjata laras pendek kah, senjata laras panjang kah dari yang tidak dia bermantil atau tidak. Jadi tergantung. Oke, nomor 4. Dalam pemberian IC, percobaan klinik perlu disertakan hal-hal sebagai berikut, kecuali Nah, nomor 4 ini dalam pemberian info IC toh, untuk percobaan klinik perlu disertakan hal-hal sebagai berikut, kecuali. Nah, ini penjelasannya toh. Jadi kalau misalnya orang melakukan IC untuk penelitian toh atau percobaan klinik, itu yang harus ada di dalam IC itu pertama adalah mengapa percobaan klinik itu dilakukan. Jadi apa alasannya ini percobaan klinik dilakukan. Terus yang percobaan klinik. Terus hal yang akan dilakukan, jadi tahapan-tahapan pada saat kita lakukan percobaan klinik, sama resiko yang mungkin akan ditemui. Jadi gampang, jadi ada 4 isinya untuk 4 isinya di dalam inform consent untuk percobaan klinik. Pertama tadi adalah alasannya. Alasan kenapa percobaan klinik ini dilakukan. Terus yang kedua itu apa tujuannya. Apa tujuannya. Yang ketiga itu bagaimana tahapannya. Kemudian yang keempat resiko yang akan didapatkan ketika melakukan percobaan. Nah, nomor 4 ini dia bilang kecuali. Nah, kalau dia option A, kemungkinan resiko yang akan ditemui, nah ini benar, yang ada di percobaan klinik. Ya, ada IC-nya di percobaan klinik. Kemudian hal yang akan dilakukan pada percobaan klinik artinya tahapan-tahapannya juga benar. Dan berapa lama waktunya kok. Kemudian alasan dilakukannya juga benar. Kemudian tujuannya jadi hal yang diharapkan ini benar. Jadi yang salah itu adalah mencegah kecacatan. Jadi itu yang tidak ada di
inform consent untuk percobaan klinik. Oke, lanjut. Oke. Mencegah kecacatan. Nah, nomor 5 ini, apakah jenis Coba kasih autopsi ke yang bawah, dapat Budi. dilakukan? Halo? Ada anunya kah? Ada kuncinya di nomor 5-nya? Ada semua. Sengaja Kak lihatkan dulu. Oh iya, Supaya Pak. mau apa-apa. Mantap, mantap. Jadi Orang laki-laki berusia 45 Hmm. tahun ditemukan meninggal di kamar tidurnya. Laki-laki ini diketahui memiliki riwayat penyakit jantung. Dilakukan pemeriksaan atau otopsi pada jenazah yang ditemukan tersebut atas permintaan dari pihak penyidik. Apakah hasil otopsi yang dapat dilakukan pada kasus tersebut? Oke. Jadi apa? Otopsi itu sebenarnya ada dua, Ji. Ada hospital, ada medico legal. Nah, yang paling sering itu adalah medico legal. Medico legal itu ini biasanya untuk kita lakukan kita lakukan otopsi untuk mengetahui kausa terjadinya ini pembunuhan. Jadi ini jadi meninggal 45 tahun, dia meninggal di kamar tidurnya. Laki-laki yang diketahui memiliki riwayat penyakit jantung. Dilakukan pembedahan pada jenazah yang ditemukan tersebut atas permintaan dari pihak penyidik. Nah, jadi sudah ada permintaan dari pihak penyidik. Nah, apa jenis otopsinya? Jawabannya itu medico legal. Nah, medico legal otopsi. Karena dia ini dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab dari kematiannya. Nah, ini juga atas permintaan dari pihak penyidik. Nah, sedangkan kalau misalnya hospital autopsi itu biasanya seperti di lab anatomi. Dia ini digunanya untuk pendidikan. Kalau hospital autopsi biasanya untuk pembelajaran. Kalau hospital itu bedanya. Oke, nah nomor 6 ini kasus trauma listrik. Nah, kenapa trauma listrik ini menyebabkan kematian? Nah, jawabannya itu adalah fibrilasi ventrikel. Nah, kenapa fibrilasi ventrikel bisa menyebabkan kematian? Karena itu maksudnya ini fibrilasi ventrikel, ini jantungnya itu dia tidak berkontraksi, Ki. Dia itu cuma bergetar saja. Artinya apa? Artinya itu darah yang di jantung itu tidak dipompa ke seluruh tubuh. Nah, tubuh nanti akan kekurangan oksigen, apalagi otak, itu bisa menyebabkan kematian. Nah, kenapa dia bisa fibrilasi ventrikel? Karena kan ini ini jantung itu dia cara kerjanya dengan menggunakan arus listrik toh. Nah, ketika misalnya dia terjadi misalnya sengatan listrik toh, terjadi trauma listrik, itu akan mengganggu aktivitas listrik dari jantung. Menyebabkan jantung itu bisa mengalami fibrilasi ventrikel. Jadi ini berkaitan dengan aktivitas listriknya. Jadi jawabannya A. Nah ini, kalau misalnya dia trauma listrik, itu sebab kematiannya itu sebenarnya ada 3. Apakah dia fibrilasi ventrikel, apakah dia paralisis. Paralisis itu artinya lumpuh, Ki. Sentromedula. Sentromedula ini adalah pusat pernapasan. Nah, tentu kalau misalnya dia lumpuh pusat pernapasannya, otomatis dia tidak bisa bernafas spontan, jadi bisa meninggal. Begitu pula kalau misalnya dia lumpuh otot pernapasannya, nah, dia bisa juga meninggal karena dia tidak bisa bernafas. Oke. Nah, nomor 7 ini manakah yang menjadi penyebab langsung pada kasus ini? Jadi ada pria berusia 32 tahun ditemukan tewas terbaring di jalan dan diduga telah ditikam. Nah, ini akibat sebuah benda tajam yang ditemukan pada dada kirinya. Nah, ditanyakan ini penyebab langsung dari kasusnya ini, kenapa dia bisa tewas. Jadi caranya itu mengetahuinya adalah dengan MCOD. Nah, MCOD-nya itu contohnya ini.
Nah, MCOD-nya. Oh ya, ke sini dulu ke atas. Jadi kalau MCOD itu toh dia kita susun mulai dari dia mati, jadi terbalik cara menyusunnya dari mati sampai bagaimana penyebab awalnya. Jadi dia itu toh kalau MCOD-nya itu pertama kan mati toh, mati. Nah, yang dekat dengan mati itu adalah penyebab langsung dari kematiannya. Nah, kemudian ada namanya penyebab antara. Nah, penyebab antara. Terus di antara penyebab antara itu adalah penyebab dasar. Penyebab dasar dia mati. Nah, contohnya tadi. Jadi dia itu didapatkan dia mati karena luka tadi luka misalnya luka apa tadi di sini? Luka benda tajam toh, benda tajam. Nah, berarti yang lukanya itu dia termasuk penyebab anunya. Penyebab dasar. Jadi dia itu penyebab dasar di sini. Jadi dia pertama adalah lukanya. Lukanya itu sebagai penyebab dasar. Nah, terus ketika dia ada luka yang masuk toh, nah ini akan sampai ke bagian dalam di paru-paru, menyebabkan luka robek toh. Nah, luka robek ini pada paru, nah ini akan mengakibatkan munculnya darah. Nah, jadi terjadi perdarahan yang banyak pada rongga dada. Nah, kalau misalnya terjadi perdarahan banyak pada rongga dada, ini akan mengakibatkan kegagalan sirkulasi. Nah, kegagalan sirkulasi inilah yang menjadi penyebab langsung terjadinya kematian. Penyebab langsung terjadinya kematian. Sedangkan luka tembak masuk tadi ini adalah penyebab dasarnya. Ini penyebab dasar kalau luka tembak masuk pada dada kanan. Nah, itu jawabannya tadi kegagalan sirkulasi karena dia tanyakan penyebab langsung. Kalau penyebab langsung itu tadi yang dekat dengan kematian. Nah, sedangkan kalau luka tusuk berarti ini tadi adalah penyebab dasar. Nah, kemudian kalau kerusakan kulit ataupun perdarahan masif, ini adalah penyebab antara. Gitu. Nah, nomor 4 ini berkaitan dengan metode pencarian barang bukti. Nah, kalau dia dilihat di skenario, jadi wanita tewas dengan tidak berbusana di atas tempat tidur. Oke. Dalam keadaan leher termutilasi dan darah berceceran di kamar tidur. Nah, metode dalam pencarian barang bukti pada kasus di atas adalah, dia ini di tempat tertutup yang kecil. Nah, berarti apa metodenya? Metodenya itu adalah metode zona metode. Nah, kita bahas toh. Jadi ini ada 4 metode pencarian barang bukti. Jadi pertama itu ada namanya spiral. Jadi seperti obat nyamuk. Nah, kalau spiral ini jadi metode pencariannya itu dari dalam keluar, memutar keluar. Nah, biasanya ini digunakan di tempat yang tidak mempunyai pembatas fisik. Nah, contohnya misalnya daerah hutan. Misalnya ini adalah biasanya dipakai untuk mencari korban pesawat jatuh misalnya, atau korban korban kapal tenggelam. Nah, caranya itu adalah spiral method. Jadi dari dalam memutar keluar. Biasanya digunakan pada tempat yang tidak ada pembatasnya sama sekali. Jadi dia daerah luas. Itu yang spiral method. Sedangkan kalau yang zona method, itu adalah metode yang biasanya kita gunakan pada pencarian di dalam rumah atau di dalam suatu gedung. Jadi ini yang benar itu tadi zona method, karena dia itu di rumah. Kemudian kalau misalnya yang lain atau strip method,
Nah, ini metode yang digunakan pada TKP yang outdoor yang luas dan atau TKP yang berlereng. Jadi sama mirip tadi dengan yang spiral, cuma ini yang kayak misalnya ada terowongan-terowongan. Nah, ini dipakai adalah line or strip method. Nah, sedangkan kalau misalnya dia ruangan yang kecil atau suatu aula, maka cara kerjanya itu metode pencarian barang buktinya itu dengan menggunakan well. Jadi dia itu kayak seperti ban, well method, berkeliling. Oke, lanjut. Kemudian nomor 9. 9 ini salah satu kematian yang halo? Ya, baru kamu baca soal kukira. Oh, pokoknya dulu baca dengar-dengar dulu nah aku jelaskan. Nanti kalau selesai itu coba jawab sendiri. Jadi kuhilangkan nanti semua jawabannya. Jadi nomor 9 ini salah satu kematian yang segera terjadi pada abortus provocatus criminalis. Jadi ini adalah kasus aborsi. Nah, kita lihat di sini. Jadi apa penyebab kematiannya tuh? Penyebab kematiannya? Jadi di sini. Jadi ada komplikasi terjadinya abortus abortus provocatus abortus provocatus criminalis. Jadi aborsi yang dilakukan secara tidak tidak sesuai dengan peraturan. Jadi dia itu ilegal. Nah, komplikasinya ini yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ada yang sifatnya segera, ada yang sifatnya yang lambat. Kalau misalnya yang segera itu seperti emboli udara. Kemudian perdarahan ataupun inhibisi vagal. Nah, jadi ini yang bisa menyebabkan kematian. Emboli udara itu bisa menyebabkan kematian. Emboli itu artinya ada terbentuk gelembung udara di pembuluh darahnya. Nah, kalau misalnya ini emboli udara ini atau gelembung ini sampai ke paru-parunya, pembuluh darah paru-paru, itu akan menyebabkan terjadinya sumbatan. Kalau dia tersumbat, tidak mengalir darah, ya bisa mati, langsung mati segera. Atau misalnya perdarahan. Kalau perdarahan ya bisa sampai dia menyebabkan dia shock. Tapi shock apa? Shock hipovolemik. Jadi bukan shock sepsis. Kemudian ada inhibisi vagal. Inhibisi vagal itu dia terkena saraf vagusnya sehingga dia memicu terjadinya pernapasan yang lemah. Nah, bisa menyebabkan juga kematian. Nah, sedangkan kematian lambat itu ada emboli cairan, septikemia, peritonitis, infeksi lokal, sama tetanus. Nah, jadi di sini jadi salah satu kematian yang segera terjadi. Jadi yang segera itu kematian yang segera itu kan ada 3 tadi, emboli udara, perdarahan, sama inhibisi vagal. Nah, yang ada di sini adalah emboli udara. Emboli udara yang bisa menyebabkan kematian segera pada abortus provocatus criminalis. Kalau misalnya tetanus itu adalah kematian yang lambat. Nah, kemudian nomor 10. 10 ini fakta yang dapat dituliskan di laporan PER. Jadi pada pemeriksaan pasien yang divisum didapatkan keluhan nyeri akibat penganiayaan pada daerah wajah setelah mengalami pukulan dengan menggunakan tangan. Berarti yang keluhannya ini ditulis di mana? Kalau di PER ya jawabannya itu di anamnesisnya. Karena kita mendapatkan keluhan nyeri itu dari anamnesis bersama dengan korban. Kalau yang ya bisa dituliskan ini ringkasan. Yang mana yang bisa yang mana di sini bisa ditulis dilaporkan ke FAIR? Apa? Semuanya ini. Iya, ada semua ini di FAIR, ada semua. Cuma kayak begini yang hasil keluhannya itu di anamnesis ya kalau misalnya didapatkan luka pada bagian dada ya di hasil pemeriksaan gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau menyimpulkan, nah itu di ringkasan yang kesimpulan itu sama. Begitu. Jadi tapi kan ini sifatnya kan dia keluhan Kalau misalnya keluhan itu artinya didapatkan dari tanya jawab. Kayak dia dari anamnesis. Kecuali dia bilang di sini dia pada pemeriksaan pasien di visum didapatkan adanya luka memar.
pada daerah tangan. Nah, enggak mungkin nih anamnesis itu. Enggak mungkin nih tanya jawab toh. Nah, itu didapatkan di hasil pemeriksaan. Nah, ini itu ada sini. Jadi ada pertama pro justisia ini apa istilahnya kayak semacam kop suratnya, kepalanya toh. Kemudian baru pendahuluannya. Nah, kemudian ini laporannya. Laporan itu terdiri tadi ada anamnesisnya, kemudian pemeriksaan fisiknya baik yang eksternal maupun internalnya. Terus kesimpulannya nih apa ringkasan maupun kesimpulan. Hah? Terus terakhir penutupan. Nah, terus lanjut ke nomor 11. Nomor 11 ini ditanyakan lama penyimpanan rekam medik di rumah sakit. Nah, kalau berdasarkan undang-undang toh, jadi ini toh menyatakan secara tegas bahwa rekam medik harus disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun terhitung sejak saat pasien terakhir berobat. Jadi 5 tahun. Tapi selama 5 tahun rekam mediknya, tapi yang resumnya itu sampai 10 tahun. Jadi lebih dari 5 tahun itu yang secara keseluruhannya itu dibuang, yang tertinggal itu cuma resumenya. Nah, menyatakan rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib disimpan untuk jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Yang kalau non rumah sakit. Oke, lanjut. Nah, apa jenis dari luka? Seorang laki-laki korban kecelakaan masuk UGD, luka pada tungkai bawah. Sifatnya terbuka, jadi dia luka terbuka. Kemudian ditemukan diskontinuitas. Diskontinuitasnya itu bahkan sampai ke otot, kulit maupun tulang. Nah, kalau misalnya dia istilahnya sampai terbuka ki ototnya, nah itu disebut sebagai avulsi. Kalau misalnya fraktur itu cuma di tulang, fraktur itu fraktur. Kalau laserasi itu luka robek. Luka robek. Nah, luka robek ini salah satu luka luka benda tumpul. Jadi bukan benda tajam itu kalau luka robek, tapi luka benda tumpul. Trauma tumpul. Memar itu dia termasuk luka tertutup. Luka tertutup karena benda tumpul juga. Nah, lecet juga begitu, dia luka tertutup. Dia luka tertutup karena benda tumpul. Nah, jadi jawabannya sini avulsi. Diskontinuitas itu artinya tidak menyatu nih antara kulit, otot, sama tulangnya. Ya, terpecah-pecah. Oke, lanjut. 13. Tanda pembusukan yang paling awal pada korban adalah ditemukannya. Jadi proses pembusukan salah satu tanda yang dialami oleh tubuh setelah kematian. Oke. Nah, tanda awalnya pada pembusukan. Nah, pembusukan itu nama lainnya adalah putrefaction. Nah, putrefaction toh. Jadi putrefaction itu, putrifikasi itu dia mulai timbul setelah 24 jam pasca kematian. Nah, kalau pembusukan itu dimulai adanya warna kehijauan di bagian perut kanan. Nah, di bagian perut kanan bawah. Karena apa? Karena di situ banyak bakteri. Nah, bakteri di situ nanti tuh dia akan mulai membusuk. Nah, jadi ciri-cirinya lagi ada pelebaran pembuluh darah, mukanya itu membengkak, terus perutnya itu menggelembung, ada gasnya karena itu tadi selalu itu bakteri akan menghasilkan gas. Nah, terus ini toh jadi dia kemudian ini toh ada pembusukannya terjadi perubahan warna. Nah, jadi warnanya itu sudah mulai warna hijau. Terus terbentuk gas dari sulfur ditambah hemoglobin itu akan menjadi sulfur methemoglobin. Nah, jadi menjadi sulfur methemoglobin. Berarti nih. Ya, jadi kan tadi sebenarnya pertama kali itu ditemukan
pada bagian kanan bawah atau di daerah sekum, karena daerah sekum ini daerah tempat bakteri banyak. Jadi terjadi pembusukan di sini lebih cepat. Jadi itu tanda terjadinya pembusukan, tanda awal terjadinya pembusukan. Biasanya pembusukan itu dimulai lebih dari 24 jam pasca kematian postmortem. Oke, jenis luka yang paling mungkin terjadi pada pria tersebut. Jadi luka tembus, bulat, dan berukuran 9 mm. Ditemukan di kening dan mengarah ke kavitas kranial pada otopsi dari pria berusia 34 tahun. Pada kulit di sekeliling luka terdapat stippling. Nah, ini stippling hitam abu-abu dengan diameter 6 cm. Nah, apa jenis lukanya? Nah, jadi kalau namanya stippling itu adalah klimtato atau istilahnya bubuk mesiu. Nah, bubuk mesiu. Jadi kalau misalnya ada bubuk mesiunya itu toh langsung nih, biasanya itu dia masuk jarak dekat atau sedang. Biasanya itu 25 sampai 30 cm. Itu kalau misalnya ada bubuk mesiunya. Nah, apa tipe luka yang Anda temukan pada pemeriksaan fisik yang menunjang pernyataan terakhirnya? Perempuan berusia 32 tahun datang ke unit gawat darurat dengan diantar oleh petugas. Setelah dianiaya oleh suaminya termasuk memukul wajah dan perutnya. Ia juga mengaku bahwa sebelum kejadian ini suaminya juga menyerang menggunakan pisau. Tipe lukanya bagaimana kalau misalnya dia menggunakan pisau? Ya, pisau ini dia bisa menyebabkan luka iris, toh. Luka iris. Luka iris itu dia panjang lukanya itu lebih besar dibandingkan kedalaman lukanya. Jadi dia kedalaman luka itu dangkal gitu. Beda dengan luka tusuk. Kalau luka tusuk dia lebih dalam kedalaman lukanya dibandingkan panjang lukanya. Dia panjang lukanya itu pendek. Nah, untuk menemukan peluru yang bersarang di tubuh pemuda tersebut, petugas jaga minimal akan memerlukan seorang pemuda berusia 17 tahun dibawa ke rumah sakit terdekat setelah terjebak dalam baku tembak antar polisi dan perampok bank. Oke, nah sebenarnya toh berarti kalau petugas ini minimal pasti akan melakukan X-ray. Nah, X-ray-nya di sini ya jawabannya adalah sebenarnya bisa dua atau ada di sini bisa dua option. X-ray apelateral atau X-ray 3 posisi. Kalau 3 posisi ini berarti berkaitan pada organ abdomen, di abdomennya. Abdomen. Kalau ini berkaitan dengan rongga dada. Oke, lanjut. 17. Dari tinjauan hukum, maka hubungan kesepakatan terapeutik dokter dan pasien adalah hubungan perjalinan antara kedua subjek hukum. Sedangkan yang menjadi objek hukum, ini harus tahu apa itu objek, objek perjanjian. Jadi objek perjanjian itu bukan kesembuhan pasien, bukan akibat dari situ, melainkan upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien. Jadi ada objek perjanjiannya itu adalah upaya yang tepat. Bukan objek perjanjiannya itu adalah pasien itu harus sembuh nanti, bukan. Tetapi objek perjanjiannya itu adalah upaya yang semaksimal mungkin yang dilakukan oleh seorang dokter untuk kesembuhan pasien. Jadi itu. Jadi upaya terapinya. Itu yang jawabannya itu oke. Nah, kemudian untuk menentukan apakah luka tersebut luka tembak jauh, sedang atau dekat, yang harus diperhatikan adalah ini tadi sama anunya. Jadi ada anak yang
berada di sekitaran asrama polisi, tiba-tiba jatuh bersimbah darah. Nah, ternyata ditemukan peluru yang tidak bermantel tadi. Nah, kalau misalnya kita mau tahu dia ini luka jarak tembak jauh, sedang atau dekat, maka kita kita perhatikan itu adalah lukanya. Lukanya itu bagaimana? Nah, luka apakah dia luka tembak masuk atau dia luka tembak keluar. Kalau misalnya luka tembak masuk itu nanti yang kita bagi, nanti luka tembak masuk jarak jauh, sedang maupun dekat. Nah, ini pengambilan dan pengumpulan barang bukti pada kejahatan asusila. Jadi pelecehan seksual. Jelas dulu pasti ada sperma lah, toh? Sperma, kemudian pasti ada sidik jari, terus rambut, baru ada darah. Jadi kalau misalnya dia terjadi kekerasan yang lebih parah, toh, jadi dia akan meninggalkan noda darah. Seorang mayat ditemukan tergeletak di kamar kosnya penuh bersimbah darah di sekujur tubuhnya. Asmara ada mana? Oh iya. Nah, anu saja ini aku jelaskan dulu. Jadi dengar saya dulu. Oke. Nanti coba nanti jawab ini. Iya. Nanti dihapus semua nih optionnya ini. Coba jawab nanti. Jadi menurut informasi mayat tersebut terseret dari jalan raya. Jadi kalau misalnya terseret itu ada luka lecet sepanjang 5 meter. Menurut penyidik jalan raya tersebut teraspal dengan baik namun banyak batu dan pasir. Hasil pemeriksaan seperti tampak kulit terkelupas dan ekstremitas bawah sebelah kiri seperti pada gambar. Nah, tadi saya bilang dia itu kalau misalnya luka terseret berarti itu muncul adalah luka lecet. Nah, kalau misalnya di sini dilihat dari anunya toh gambarannya ini lukanya, luka lecetnya. Nah, dia ini luka lecet yang masuk ke dalam luka lecet postmortem. Artinya luka lecetnya itu justru di sini dia terbentuk setelah dia meninggal. Jadi itu bedanya dengan luka lecet antemortem. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Jadi kalau luka lecet yang postmortem itu dia agak lebih kuning dan kering warnanya dibandingkan kalau misalnya luka lecet yang antemortem. Antemortem itu artinya dia muncul dulu itu lukanya dibandingkan dia mati terlebih dahulu. Nah, jadi kalau antemortem itu dia justru agak lebih coklat. Jadi gitu. Oke, lanjut lagi. Gugatan yang dilakukan oleh pihak keluarga pada kasus seorang dokter ahli bedah yang baru saja melakukan operasi bedah saraf terhadap pasien. Dokter tersebut akan keluar kota selama 3 hari sehingga tidak dapat melanjutkan perawatan postoperatif. Pada hari ketiga, pasien tersebut meninggal. Dokter digugat oleh keluarga pasien. Oke. Nah, ini peraturannya. Jadi masalah hukum dalam profesi dokter. Dokter itu boleh digugat berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2014. Jadi yang menindak itu adalah MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Jadi setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktek kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Nah, kalau misalnya dia ini dilaporkan ke Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran atau MKEDKI, ini pengaduannya ini tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang dan atau menggugat kerugian perdata. Jadi dia ini termasuk hukum perdata ke pengadilan. Jadi ini berdasarkan, jadi dia legal.
Nah, jadi gugatan yang dilakukan oleh pihak keluarga itu legal menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dia itu melaporkannya itu kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Oke. Nah, ini nomor 22, jenis luka yang dapat disimpulkan dari analisa pola luka tersebut. Jadi ada laki-laki 45 tahun, dia ke UGD, di sini ada luka pada kepala regioparietal, berarti pada bagian kepala samping, dan diminta untuk dibuatkan surat VER. Nah, kalau misalnya dilihat, lukanya itu terbuka. Kemudian ada satu, dan sudutnya itu ada dua. Jadi satu di lukanya, terus ada dua sudutnya. Tepinya itu tidak rata. Tepinya tidak rata. Nah, kalau misalnya dia tepinya tidak rata, itu berarti bukan luka iris. Karena luka iris itu tuh jadi kayak orang yang teriris pisau, itu pasti rata. Nah, sedangkan luka iris itu tidak. Nah, jadi luka iris itu kita hilangkan. Asbar, bagaimana lagi tuh laserasi? Nah, laserasi itu dia luka robek nama lainnya. Luka robek. Nah, kalau misalnya luka iris itu tuh, ini sama-sama luka terbuka. Luka laserasi sama laserasi dengan luka iris. Cuma bedanya luka iris itu disebabkan karena benda tajam. Kalau laserasi berarti dia tidak bentuknya maksudnya tidak beraturan. Betul. Betul. Nah, Kalau abrasi? abrasi itu luka nama lainnya luka lecet. Nah, luka lecet dia. Luka bacok sama namanya luka tusuk. Kontusio sama memar. Itu. Nah, kemudian kalau kita lihat toh jadi lanjut. Tepi tidak rata. Tepi tidak rata berarti bukan tadi ini toh. Kemudian sekitar luka itu ada ditemukan merah kebiruan. Tidak ada jembatan jaringan. Dasar luka itu tulang. Dasar lukanya itu adalah tulang dan tidak ada fraktur. Kalau misalnya dasar lukanya itu tulang, berarti artinya kita bisa simpulkan dia itu luka terbuka karena kelihatan tulangnya. Terlihat dasar luka toh. Nah, jadi kontusio sama abrasi itu tidak mungkin toh. Nah, berarti antara laserasi sama luka bacok. Nah, antara laserasi sama luka bacok. Nah, kalau kita lihat di sini toh dia itu sudutnya ada 2 buah. Nah, kemudian di sini tidak ada jembatan jaringan. Nah, kalau laserasi itu dia agak istilahnya lebih bagus sudutnya toh muncul lebih bisa muncul kemungkinan 2 buah sudut dibandingkan luka bacok. Nah, luka bacok itu agak lebih dalam dibandingkan luka laserasi. Maka di sini tuh lebih tepat itu kalau dia adalah luka laserasi dibandingkan luka bacok. Luka bacok ini kemungkinan masih ada nanti jembatan jaringannya. Jadi itu. Yang penting dulu tahu bedakan yang mana itu kontusio, yang mana luka bacok, yang mana abrasi, yang mana abrasi, yang mana laserasi, yang mana luka iris. Abrasi itu tuh biasa kita dapatkan info dari situ adalah bagaimana arahnya ini luka. Arahnya luka. Jadi biasanya ke korban kekerasan, kita bisa tahu bilang ini korban kekerasan atau tidak. Tuh. Nah, kalau nomor 23 ini masih bisakah dilakukan pemeriksaan DNA? Ditemukan jaringan hasil abortus di dalam bak sampah. Jaringan sudah membusuk dan dipenuhi ulat belatung. Nah, di sini jawabannya adalah tentu tidak bisa. Nah, karena ini DNA-nya itu sudah rusak oleh bakteri pembusuk. Jadi kan di sini yang mau periksa DNA itu adalah hasil abortus, jaringan hasil abortus. Nah, jaringan hasil abortus ini tidak istilahnya, dia bisa mengalami pembusukan oleh bakteri sehingga dia terkoyak ini DNA-nya sehingga dia tidak bisa kalau misalnya jaringan hasil abortus. Kecuali dia gigi itu masih dia tidak akan istilahnya
kalau gigi itu tuh tidak bisa hancur oleh apapun biasanya. Nah, ini bisa dipakai DNA-nya, bisa diambil DNA-nya. Nah, salah satu metode otopsi yang digunakan, berusia 45 tahun, meninggal dalam keadaan tergantung. Dilakukan pembedahan yang ditemukan tersebut atas permintaan dari pihak penyidik. Oh, ini di sini kata kuncinya. Kalau dia otopsinya atau organ-organ tubuhnya itu diangkat satu persatu untuk dilakukan pemeriksaan makroskopik dan pemeriksaan mikroskopik. Jadi tekniknya otopsinya ini adalah diangkat organnya satu-satu. Namanya itu adalah metode Virchow. Metode Virchow. Kalau misalnya metode Lutel, dia organ-organnya itu dikeluarkan secara bersama-sama dalam satu blok. Contohnya, misalnya dia ini mau memeriksa sistem kardio, maka dia buka itu jantung bersamaan dengan pembuluh-pembuluh darah besar. Kalau misalnya dia mau periksa uronya, sistem urologi, maka dia buka ginjal, ureter, kandung kemih, uretranya. Nah, itu metode Lutel. Jadi Lutel itu mengangkat organ-organ secara bersamaan satu blok. Kalau yang Ghon itu organnya itu diangkat dari berbagai blok, lalu dipotong-potong menjadi satu organ gigi. Jadi ini dia random kalau misalnya yang Ghon. Nah, kalau misalnya Rokitansky, organ dipotong satu persatu lalu dikeluarkan. Nah, ini ini dia itu tidak langsung dikeluarkan, tapi dipotong terlebih dahulu. Beda tadi dengan ini terbaliknya Ghon dengan Rokitansky. Kalau Ghon tadi diangkat dalam berbagai blok lalu dipotong-potong jadi satu organ. Kalau Rokitansky dipotong-potong dulu kemudian dikeluarkan dalam satu blok. Jadi gitu. Informasi kepada pasien yang sangat penting disampaikan oleh dokter. Seorang dokter ahli bedah, ini sama tadi. Dia bedah saraf, lakukan operasi, kemudian dia keluar kota selama 3 hari sehingga tidak melakukan perawatan postoperatif. Nah, di sini tentu informasi apa yang harus didapatkan pasien. Nah, tentu dari informasinya itu harus berada dalam inform konsennya terlebih dahulu. Di sini memuat dari nama dan kompetensi dokternya. Kalau misalnya dia itu mau meninggalkan perawatan pas operatif. Seperti itu. Jadi ini Nah, ini bila berhalangan praktik maka harus membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter pengganti. Nah, dokter penggantinya itu harus mempunyai surat izin praktek. Kemudian menggantikan praktek atau menggunakan pengganti praktek yang tidak memenuhi syarat itu merupakan pelanggarannya. Pemilihan untuk identifikasi primer dapat dilakukan dengan identifikasi primer. Identifikasi primer itu seperti ya gigi, sidik jari, kemudian bisa juga kayak darah. Kalau misalnya yang sekunder itu misalnya kayak bajunya korban, nah itu kayak alat-alat aksesorisnya itu korban, itu sekunder, identifikasi sekunder. Identifikasi mayat membusuk dengan hasil. Nah, ini kenapa gigi Kenapa gigi jawabannya? Karena ini sudah membusuk nih itu mayatnya. Menghitam, berwarna hitam, organnya semua menggelembung apa segala macam. Tapi giginya masih utuh. Nah, jadi tidak mungkin kita kasih pakai identifikasi sidik jari karena dia sudah hancur otomatis yang kita bisa lakukan itu yang melalui gigi. Karena gigi itu sebenarnya tadi pokoknya tidak hancur. Gitu. Ini yang bisa dipakai, yang bisa bertahan. Dokter tersebut tidak dapat dipersalahkan dalam hal membuka kerahasiaan medik oleh karena memiliki tanggung jawab hukum yang termasuk dalam seorang dokter melakukan pemeriksaan kesehatan untuk penerimaan dan pengangkatan pegawai pada satu instansi. Oke.
Jadi tidak dipermasalahkan kalau misalnya membuka kerahasiaan medik. Nah, ini termasuk ke dalam ius delicto. Termasuk ke dalam ius delicto. Jadi dia tidak perlu adanya kesepakatan untuk membuka kerahasiaan medik. Itu namanya ius delicto. Jadi ini sebenarnya ada dua, ius contracto atau ius delicto. Ius contracto itu yang harus adanya kesepakatan, jadi kontrak atau kesepakatan antara dokter dengan pasien. Kalau misalnya ius delicto itu dia tidak ada kesepakatan, tidak perlu adanya persetujuan. Nah, misalnya pada kondisi-kondisi kedaruratan atau misalnya pada pemeriksaan kesehatan, seleksi kesehatan, kalau misalnya pada sekolah-sekolah atau pada pegawai perekrutan pegawai. Nah, itu ius delicto. Sedang kalau ius contracto itu ada kesepakatan. Jadi itu jawabannya itu jelas itu ius delicto. Nah, siapa family reference? Referensi itu artinya referensi istilahnya kayak referensi yang bisa dipakai untuk diambil sampelnya sebagai pembanding untuk identifikasi DNA tuan X. Jadi ada sosok mayat terapung di sungai, dia sudah membusuk. Artinya tadi kalau sudah membusuk artinya lebih dari 24 jam. Ingat tadi kalau membusuk itu dimulai dari perut kanan bawah. Nah, ingatin dimulai dari perut kanan bawah karena di perut kanan bawah itu ada sekum. Sekum itu di situ ada bakteri yang cepat membusuk. Jadi dan kemudian di situ akan muncul warna hijau. Itu tanda-tanda pembusukan pertama kali. Nah, di sini setelah serangkaian pemeriksaan yang lain diperlukan pemeriksaan DNA. Diduga korban adalah tuan X yang mempunyai satu istri, satu anak perempuan, satu saudara laki, satu mertua perempuan. Nah, mana yang kita pakai untuk mengidentifikasi DNA tuan X? Nah, jawabannya di sini adalah anak perempuan dan istrinya. Nah, ini. Ini kenapa sebenarnya anak perempuan dan istrinya? Karena DNA dari sebenarnya dari ayah itu diturunkan untuk anak perempuannya, dan hasil persilangan antara suami dan istri itu akan ditemukan di anaknya lebih tepat sebenarnya di anaknya. Kemudian dari anaknya ini sebenarnya kita tahu kalau misalnya dikombinasikan dengan istrinya, ditahu nih suaminya, ini ditahu DNA-nya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya dia perempuan istri, berarti yang diperiksa itu anak laki-laki sebenarnya. Nah, kalau misalnya dilihat jadi ini sampelnya yang bisa kita berikan, bisa kepada kedua orang tua. Bisa dilakukan pada kedua orang tua. Atau misalnya satu orang tua, satu anak, atau satu kerabat. Nah, ini juga bisa juga saudara. Tapi yang lebih kalau misalnya di skenario itu dia anak perempuan dan istrinya, karena itu tadi, karena yang lebih sama kromosomnya itu adalah anak perempuannya dibandingkan anak laki-lakinya. Oke, nomor 29. Dikatakan bahwa laki-laki tersebut adalah korban tabrak lari. Nah, korban tabrak larinya ini karena apa? Suatu malam ditemukan tewas di tepi jalan yang sunyi. Kepalanya retak, otak sebagian tersembur keluar. Banyak luka memar dan luka lecet di beberapa bagian tubuhnya. Pakaiannya berlumuran darah. Helmnya masih utuh, terletak tidak jauh dari tubuhnya. Berarti artinya ini helmnya ini terlepas pada saat dia kecelakaan. Nah, di sini ternyata dia korban tabrak lari. Dikatakan bahwa laki-laki tersebut adalah korban tabrak lari. Jadi bagaimana cara kita tahu bahwa dia ini korban tabrak lari? Nah, kalau misalnya ada bekas ban di bagian lengan atas. Nah, ini bisa
Oh, ini biasa ini muncul kalau misalnya dia korban tabrak lari. Biasanya muncul ada bekas ban kendaraan. Nah, ini pasti salah nih, merupakan lukanya banyak dan merupakan kekerasan benda tumpul. Ini luka penganiayaan. Nah, ini tidak ada luka benda tajam tidak spesifik, kepala retak serta otak. Nah, ini salah juga. Nah, ini lebih tepat itu ada bekas ban di bagian lengan atas. Ya enggak mungkin nih kalau misalnya dia itu kecelakaan terus motornya sendiri yang lintas itu. Nah, jadi yang lebih tepat itu A. Oke. Bagaimana menentukan bercak? Itu adalah darah. Jadi diperkosa oleh 4 tersangka pria dan pada crime scene ditemukan bercak merah di karpet. Oke. Nah, ini kita mau tahu apakah bercaknya itu betul darah atau tidak. Nah, ini. Jadi ada namanya tes presumtif. Kalau misalnya ada noda tuh, nah, ada namanya tes presumtif, ada namanya tes konfirmasi. Tes presumtif itu untuk menentukan apakah ini darah atau tidak. Nah, kalau misalnya dia memang darah, maka kita lakukan tes konfirmasi. Tes konfirmasinya itu untuk mengetahui apakah ini darahnya itu darah manusia atau darah hewan. Nah, kalau misalnya dia darah manusia, maka kita lakukan pemeriksaan golongan darah. Nah, kemudian DNA, terus kita cocokkan nih. Nah, presumtif. Jadi presumtif tadi itu untuk menentukan apakah ini betul darah atau tidak, atau noda lain. Nah, ini ada semua tuh, ada tes luminol, tes benzidin, TMB, Kastelmeyer, dan LMG atau ortotolidin. Nah, sedangkan kalau konfirmasi dia darah manusia toh. Jadi kalau misalnya sudah presumtif betul ini darah, kita tahu lagi apakah ini darah manusia atau darah hewan. Nah, itu ada tes-tesnya, contohnya Teichmann, Takayama, kemudian Abakar atau precipitin test. Jadi di sini adalah Kastelmeyer test. Ini tadi Teichmann, precipitation. Nah, ini semua untuk tes konfirmatif. Jadi mungkin tahu apakah dia itu darah manusia atau darah hewan. Nah, kalau misalnya bercak itu adalah darah, berarti kita lakukan tes presumtif. Tes presumtif. Tes presumtif itu adalah Kastelmeyer test. Oke. Apa analisa yang didapatkan dari luka tersebut? Jadi ada laki-laki masuk ke UGD rumah sakit dengan luka pada lengan atas hingga bagian bawah, bagian lateral. Ini akibat tertabrak motor oleh sepeda motor saat menyeberang jalan. Ditemukan luka lecet yang linear, lurus. Oke. Nah, apa yang analisa yang dapat dilakukan? Nah, kalau kita lihat di sini, dia luka lecet toh. Nah, luka lecet. Ingat tadi saya bilang kalau luka lecet itu dapat menentukan arah terjadinya luka. Nah, itu kenapa jawabannya E, direction. Direction dari direction itu artinya arah. Arah. Jadi kalau luka lecet itu dapat menentukan arahnya ini senjata dari mana ke mana. Gitu. Kita bisa mengetahui apakah ini terjadi misalnya kekerasan atau sengaja dia sendiri berikan luka kepada dirinya. Nah, itu bisa ditahu dari luka lecet karena luka lecet itu dapat menentukan arahnya. Nah, misalnya ada luka lecet toh. Nah, luka lecetnya itu di mana dia itu agak lebih menonjol di bagian sini. Berarti arahnya itu mulai dari sini ke sini. Kalau dia luka lecet. Nah, jadi arahnya itu arah goresannya itu dari sini ke sini. Biasanya begitu. Nah, contohnya ini toh luka lecet. Jadi kita bisa tahu arahnya. Jadi dia dari sini akan berakhir di sini. Nah, di sini tertumpuk semua luka-luka kulit-kulitnya.
Nah, ini tadi kalau tes apakah yang dapat membedakan darah mayat dengan darah ayam, ya ini tadi tes konfirmatif. Tes konfirmatif. Nah, termasuk nih tadi tes stage. Nah, jadi jawabannya itu tes Stagman. Entah tadi tes Stagman, Takayama, presipitasi. Ingat saja itu. Itu yang paling sering. Takayama, Wagener, Stagman, tes presipitasi. Nah, seorang dokter akan disebut melakukan civil malpractice apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan prestasinya sebagai yang telah disepakati, artinya ingkar janji. Kalau memberikan surat keterangan sakit palsu itu tidak memiliki surat izin praktik, tidak. Kemudian melakukan abortus provokatus itu tidak sesuai standar profesi kedokteran itu tidak. Ini jawabannya, tidak melakukan informed consent. Jadi dia kewajibannya untuk melakukan informed consent itu tidak ada. Dia tidak lakukan. Sehingga jawabannya itu E. Nah, ini jelas itu gampang nih. Kalau misalnya kegunaan dari suatu rekam medik bagi mahasiswa kedokteran untuk skripsi, ya biasanya untuk penelitian. Oke, terus kondisi yang menunjukkan kasus di atas merupakan bunuh diri. Mayat seorang pemuda berusia 17 tahun ditemukan dekat tempat sampah di belakang sekolahnya. Pemeriksaan luar menemukan adanya luka sirkular berukuran 9 mm pada kening kanan dengan laserasi kecil. Daerah sekitarnya disertai cincin abrasi. Sebuah senjata api ditemukan di tangan kanannya dengan kekakuan lokal pada jari yang menekan pelatuk. Peluru ditemukan di bawah scalp pada sisi kiri kepalanya. Kondisi yang menunjukkan kasus di atas merupakan bunuh diri adalah, ini namanya cadaveric spasm. Jadi cadaveric spasm itu adalah kondisi kekakuan yang terjadi pada tubuh ketika terjadi kematian mendadak. Biasanya ditemukan pada kasus-kasus bunuh diri. Jadi contohnya orang yang kayak begitu nih, dia gunakan pistol untuk membunuh dirinya. Misalnya dia tembakan langsung kepalanya. Tiba-tiba dia meninggal. Itu langsung muncul kekakuan. Itu namanya cadaveric spasm. Jadi itu biasa cadaveric spasm itu muncul pada orang-orang yang bunuh diri. Jadi dia itu melakukan posisi tubuhnya itu sesuai dengan posisinya terakhir sebelum dia meninggal. Oke, apa jenis luka yang ditemukan oleh petugas UKS? Siswa SMA dibawa ke UKS setelah dianiaya teman sekelasnya. Petugas UKS kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan satu buah luka terbuka. Oke, luka terbuka berarti tidak mungkin nih luka lecet. Di daerah lengan bawah memanjang bentuk garis lurus, berkurang panjang 4 cm dan lebar 0,4 dan dalam 1 cm. Nah, ini ingatlah kalau misalnya lebih besar panjangnya, ukuran panjangnya dibandingkan kedalamannya, itu berarti ya luka iris coba kalau iris di iris itu dia lebih panjang, lebih besar ukuran panjang lukanya dibandingkan kedalamannya. Beda dengan luka bacok ataupun luka tusuk. Dia pasti lebih dalam lebih dalam ukurannya, lebih dalam, dia lebih dalam. Nah, kalau misalnya luka iris justru dia dangkal. Luka robek itu namanya luka laserasi. Nah, ini juga biasa lebih dalam dan tidak panjang. Ini benda tajam. Kalau luka iris itu dia pas dia bersih tepinya itu merata. Pemeriksaan DNA yang dapat dilakukan untuk sampel cairan vagina korban perkosaan oleh tersangka 3 pria. Nah, ini ya ingat saja bahwa kalau misalnya di pria itu kan dia kromosomnya adalah kromosom XY. Kromosom XY. Maka kalau misalnya mau kita tahu dia ini korban perkosaan, ya kita cari tanda-tanda di vaginanya itu, cairan vaginanya itu yang mengandung
identik dengan laki-laki, maka kita lihat adalah analisis kromosom Y. Jawabannya. Oke, lanjut. Kemungkinan cara kematian dari korban pada kasus di atas. Seorang laki-laki 45 tahun ditemukan meninggal di kamar tidur. Laki-laki ini diketahui memiliki riwayat penyakit jantung. Dari pemeriksaan olah TKP, situasi dan kondisi tempat serta pakaian yang dikenakan korban dalam keadaan rapi. Nah, ini berarti tidak ada tanda-tanda kemungkinan dia bukan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Kekerasan. Kemungkinan cara kematian dari korban pada kasus di atas. Nah, di sini juga dia ada riwayat penyakit jantung. Nah, kita curiga dia kematiannya itu kematian secara natural, kematian yang wajar istilahnya, yang wajar. Karena di sini dia ada riwayat penyakit jantung, kemudian dia dalam keadaan rapi, Ji. Kecuali dia dalam keadaan terkoyak-koyak, berarti dia masuk ke dalam keadaan unnatural. Unnatural artinya kematian yang tidak wajar. Oke. Peluru yang mengenai mahasiswa tersebut. Hasil pemeriksaan dari mayat seorang mahasiswa berusia 23 tahun yang tewas dalam sebuah aksi demonstrasi di ruang rapat yang menjadi kacau menunjukkan bahwa penyebab kematian mahasiswa tersebut adalah luka tembak di kepalanya. Menurut keterangan dari seorang saksi, saat keadaan menjadi kacau, polisi sempat menembakkan tembakan peringatan ke arah loteng ruangan yang berbahan beton. Uji balistik membenarkan bahwa peluru yang mengenai mahasiswa tersebut ditembakkan dari senjata milik polisi yang memberikan tembakan peringatan. Nah, peluru yang mengenai mahasiswa tersebut adalah, pelurunya ini adalah peluru Ricoset. Kenapa ini? Karena peluru ini peluru yang memang biasa digunakan oleh seorang polisi. Nah, kemudian peluru ini itu ciri khasnya adalah bisa memantul jika ada benda keras. Nah, jadi di sini juga tadi kan dia diketahui bahwa dia itu menembakkan tembakan peringatan ke atas mengenai beton. Terus dari beton dia terpantul mengenai kepala dari seorang mahasiswa. Bagaimana cara pengambilan barang bukti darah? Wanita ditemukan tewas dengan tidak berbusana di atas tempat tidurnya dalam keadaan leher termutilasi dan darah berceceran di kamar tidur. Oke, nah cara pengambilan barang bukti darah. Jadi caranya itu ada 4 di sini. Darah cair atau basah masukkan ke dalam botol atau termos. Nah, jadi kalau dia basah atau cair, kita masukkan ke dalam botol, dalam wadah atau termos. Tapi kalau misalnya dia kering, di atas dasar lunak atau licin, mudah dilepas, kita masukkan ke dalam amplop. Nah, jadi beda kalau misalnya dia kering. Terus itu bercaknya ternyata di atas suatu permukaan yang mudah dilepas, maka kita ambil itu bendanya, masukkan ke dalam amplop. Kemudian kalau misalnya dia bercak keringnya itu di atas dasar keras atau yang memang sukar dilepas, ini dibawa dengan dasarnya. Jadi kita ambil dengan dasarnya. Kemudian kalau misalnya bercak darah yang sudah meresap, dibawa dengan tempat yang menyerapnya. Jadi pokoknya dibawa dengan tempat di mana itu darah terakhir jatuh. Asbar, Gitu. bagaimana kalau misalnya ini orang dibunuh di tanah lah, contohnya baru meresap ki. Meresap ki, Tanah. kita cari darah yang lain tuh. Nggak mungkin cuma di sana di tanahnya. Tidak. Ya Kalau misalnya dia dibunuh di hutan. Ya tidak bisa ambil tidak ada barang bukti darahnya tuh. Oh, kok pakaian bisa
Nah, kan ini cuma kalau kan ini bukan kayak misalnya harus ada barang bukti darah. Ya kalau misalnya memang kayak begitu tuh memang pasti ada kondisi di mana dia itu misalnya apalagi kalau misalnya kayak di tanah atau di jalanan terus misalnya di jalanannya itu sudah hujan toh sudah hujan atau basah nih tentu pasti tidak ada bekas darahnya sama sekali. Nah, jadi kita cari barang bukti lain. Nah, pasti di barang bukti lain itu terdapat tertempel anunya bercak darahnya entah misalnya di bajunya toh atau di barang-barang yang dia gunakan pada saat dia mati. Nah, ini cuma kayak apa istilahnya kayak bagaimana tahapannya lah toh bagaimana mekanismenya. Ya kalau misalnya tadi toh kalau bercak darah yang sudah meresap dibawa dengan tempat yang menyerapnya ya tergantung si tempatnya itu bagaimana tempatnya. Ya kalau misalnya tanah enggak mungkin gitu. Atau kalau kecuali misalnya kayak yang sudah meresap berarti kayak contohnya kayak kain enggak atau apakah kayak tempat kayak suatu tempat tuh misalnya kayak suatu benda yang memang udah meresap itu kayak suatu noda. Nah, berarti itu yang dibawa semua tuh. Nah, ini bercak darah yang sudah meresap itu dikerok itu tidak dikerok. Nah, tidak dikerok. Yang dikerok itu adalah cairan sperma. Misalnya cairan sperma yang bisa dikerok karena dia lebih kental. Darah kering masukkan ke dalam botol sampel. Jadi bukan darah kering yang dimasukkan ke dalam botol sampel. Darah kering toh itu tergantung lagi toh ingat saya tergantung darah keringnya itu apakah dia itu di bagian benda yang mudah dilepas atau yang sukar dilepas. Kalau yang mudah dilepas kita masukkan itu bercaknya ke dalam amplop. Tapi kalau misalnya tidak bisa dilepas sama sekali, kita bawa dengan dasar benda yang di bagian permukaannya itu ada darahnya. Tes konfirmasi darah manusia yang saat ini sering digunakan. Nah, ini tadi yang tes konfirmasi itu untuk mengetahui apakah ini darah manusia atau darah hewan. Nah, yang paling cepat itu adalah ABCAR. Nah, ini ABCAR yang paling sering digunakan. Ya, karena tinggal seperti rapid test, kita tinggal lihat saja toh garisnya, apakah dia positif atau negatif. Positif itu kalau misalnya ada 2 garis, negatif itu kalau 1. Nah, ini sering muncul soal cherry red. Kalau cherry red itu gampang, langsung karbon monoksida. Kalau cherry red, toksikasi karbon monoksida. Tahap proses identifikasi yang dilakukan oleh petugas. Identitas seorang perempuan mayat 5 tahun, pihak keluarga dengan diserahkan beberapa lembaran data odontologi, data giginya, dan foto terakhir mayat kasus kecelakaan pesawat yang terjadi 2 hari yang lalu. Identitas ini disampaikan pihak keluarga kepada petugas. Tahap proses identifikasi yang dilakukan oleh petugas ini. Nah, di sini ini identitas seorang perempuan mayat berusia 35 tahun diserahkan pihak keluarga dengan beberapa lembaran data odontologi dan foto terakhir mayat kasus kecelakaan yang terjadi 2 hari yang lalu. Jadi ini ini identitasnya ini mayat itu disampaikan kepada petugas identitas sebelum dia mati. Nah, termasuk ini kayak lembaran-lembaran data odontologinya, lembar kayak pemeriksaan giginya toh. Nah, itu dibilang artinya kalau sebelum mati itu dibilang antemortem. Nah, kalau yang postmortem itu artinya setelah mati. Setelah mati identifikasinya ya identifikasi suatu mayat. Mayatnya di situ apa yang kita temukan di situ. Bagaimana? Nah, nanti kalau misalnya kita mau bandingkan dengan yang hidup berarti yang antemortemnya. Oke. Nah, ini toh jadi pertama itu ini DVI. Jadi TKP dulu toh, TKP-nya kita periksa. Terus masuk ke dalam kamar jenazah.
Kamar jenazah di sini termasuk nih identifikasi. Nah, identifikasi data-data postmortemnya. Jadi kita melihat nih semua apa yang kita dapatkan di mayat ini. Nah, setelah itu kita mengumpulkan data-data antemortem sebelum dia meninggal. Kita cocokkan dengan yang kita temukan di pada saat identifikasi data postmortem. Nah, kemudian kita rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu artinya kita istilahnya kayak mencocokkan, datanya, apakah sesuai dengan yang data antemortem. Dan terakhir ada debriefing. Debriefing di sini adalah menetapkan apakah sesuai datanya atau tidak. Gambaran manakah berikut ini yang dapat ditemukan untuk memperkuat dugaan cara kematian kasus tersebut. Nah, ini tadi, korban meninggal bunuh diri. Kalau bunuh diri itu saya bilang dia akan membentuk gambar posisi seperti posisi terakhirnya. Nah, itu yang kita sebut cadaveric spasm. Cadaveric spasm. Jadi ya di sini tangannya itu tergenggam. Jadi seperti contohnya misalnya yang kayak di slide-nya dokter, dia posisi tubuhnya itu pada saat meninggal dia memegang telepon. Karena dia itu tiba-tiba langsung ditembak dan pada saat dia ditembak langsung meninggal. Jadi dia posisi tubuhnya adalah sesuai dengan posisi terakhirnya pada saat dia hidup. Nah, itu. Dokter tersebut membuat fair dengan kesimpulan polisi membawa seorang wanita muda ke seorang dokter spesialis obgyn, diduga diperkosa. Ditemukan luka memar pada palpebra superior dan inferior kiri, luka-luka lecet. Jadi ini tadi ada luka memar, ada luka lecet juga, disertai memar pada kedua pangkal paha dekat vulva. Labium majus kiri bengkak disertai memar. Kemudian pemeriksaan pap smear ternyata ditemukan banyak spermatozoa. Dokter tersebut membuat fair dengan kesimpulan. Nah, kalau kesimpulan berarti biasanya itu isinya adalah berkaitan dengan istilahnya hasil dari seluruh pemeriksaan yang dilakukan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada spermatozoa, berarti ada tanda-tanda persetubuhan. Kemudian di sini ada luka memar dan luka lecet, berarti ada tanda-tanda kekerasan. Jadi itu. Jadi kalau bukti-bukti persetubuhan itu kalau misalnya ada penetrasi, ada ejakulasi. Kalau penetrasi itu dia robek selaput darahnya. Kemudian kalau ejakulasi ini tadi tanda-tanda persetubuhan karena ada sperma didapatkan atau cairan mani. Tanda-tanda kekerasan kalau misalnya ada luka-luka memar atau laserasinya. Nah, bagian apakah yang paling penting di dalam surat keterangan yang dibuat berdasarkan kasus tersebut? 45 tahun ditemukan meninggal dalam keadaan tergantung. Di autopsi, yang pada jenazah yang ditemukan tersebut atas permintaan dari pihak penyidik. 1 minggu kemudian dikeluarkan surat keterangan fair dari hasil pemeriksaan. Oke. Nah, bagian yang penting kalau kita lihat di sini ya jelas adalah keterangan cara kematian. Jadi karena di cara kematian itu kita mau tahu manner of the death-nya itu apakah dia itu kematian yang natural atau unnatural. Kalau yang unnatural death itu seperti ini, pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan. Itu. Sedangkan kalau sebab kematian itu berkaitan apa penyebabnya gitu. Kan di sini sebenarnya juga 46 ini dia kita tidak tahu dia keadaan tergantung di sini dalam keadaan tergantung. Nah, dalam keadaan tergantungnya ini harus kita tahu apakah dia ini tergantungnya memang karena bunuh diri atau misalnya kecelakaan. Itu yang ataukah dia penganiayaan biasanya Safonikasi, pembalseman atau istilahnya penyabunan terjadi akibat reaksi asam lemak tubuh dengan alkali tanah. Kemudian tidak ditemukan kondisi tanda di bawah ini. Jadi kondisi apa yang tidak ditemukan? Kalau misalnya safonikasi itu
setelah terjadinya proses pembusukan yang setelah sekian lama. Jadi ingat tadi kalau pembusukan itu diawali dari bagian perut kanan bawah yang menghijau, menjadi hijau toh. Nah, kemungkinan itu dia yang tidak ditemukan adalah berwarna kehitaman. Karena safunikasi atau penyabunan itu dia berwarna putih. Nih, penyabunan. Penyambunannya ini karena adanya lemak tuh atau asam lemak. Terus di sini juga ada karena adanya terbentuk alkali dari tanah. Nah ini tuh muncul tadi daerah omentum atau daerah mulut, dari leher. Itu baunya itu seperti bau urin, kenik. Oke. Berikut ini ada tanda intravital yang bisa dilihat pada orang yang mati terbakar. Kecuali, nah berarti kita lihat orang yang mati karena kebakaran. Nah ini kalau misalnya luka bakar toh, kalau luka bakar ingat kalau orang yang mati karena kebakaran itu toh dia keracunan karbon monoksida. Nah, berarti ada namanya cherry red spot. Ingat saya selalu cherry red spot. Nah, ini toh karena dia berdekatan hemoglobinnya dengan karbon monoksida. Terus ada terbentuk bulla. Nah, ada gelembung-gelembung di kulit toh seperti kayak cacar, tapi dia besar sekali. Nah, terus ya ada asap di dalam saluran napasnya, jelaga-jelaga, dan ada infiltrasi radang pada jaringan tempat luka bakar. Nah, kalau misalnya kita lihat tanda-tanda intravitalnya, ada bulla tadi itu, ada bulla, ada jelaga sama kadar karbon monoksida. Jadi itu tanda-tandanya. Kalau misalnya dia luka bakar, di bulla dia bisa ini juga tuh. Nah, ini juga ada. Nah, ini juga yang salah itu pseudoepidural hematom. Pada jam berapa pasca kematian rigor mortis? Ingat rigor mortis itu yang pertama kali muncul pada saat orang setelah meninggal, kaku mayat. Kaku mayat. Bukan yang kedua. Yang pertama itu dia pendinginan. Livor mortis dulu, lalu rigor mortis. Nah, rigor mortis itu kaku mayat istilahnya. Kenapa dia kaku? Karena tidak ada dihasilkan ATP. Jadi biasa itu muncul setelah 6 jam setelah kematian. Kemudian 12 jam itu sudah mulai kaku semua seluruh badan. 12 sampai 36 akan bertahan terus itu ketuanya seluruh badan. Nah, nanti lebih dari 2 hari baru hilang. Jadi jawabannya itu 12 sampai 36 jam. Nah, sekarang ditanyakan di sini adalah ditemukan pada seluruh tubuh dan menetap. Jadi kapan dia menetap? Adalah 12 sampai 36 jam. Kalau yang 6 jam itu pertama kali didapatkan rigor mortis, itu pun di bagian-bagian tertentu, Ji. Nah, kalau misalnya 12 jam, seluruh tubuh itu sudah mulai kaku, dan kakunya itu dalam rentang sampai 36 jam. Apa yang dimaksud dengan TKP? Ya, TKP itu tempat kejadian perkara toh. Ya, jadi tempat ditemukan korban dan barang bukti. Jadi jelas ini tuh gampang gitu. Tempat terjadinya suatu peristiwa. Nah, ini TKP. TKP itu ada sifatnya TKP primer sama TKP sekunder. Kalau TKP primer itu di sini ada tindak pidananya itu terjadi. Misalnya kekerasan di situ terjadi. Kemudian di mana TKP primer itu ada kebanyak barang-barang buktinya di sini. Nah, kemudian ada juga TKP sekunder. TKP sekunder itu adalah tempat yang dimana dia ditemukan barang bukti yang mirip barang bukti yang ditemukan sebelumnya di TKP primer. Jadi ada hubungannya. Tuh. Nah, tanda khas yang membuktikan bahwa orang tersebut masih hidup pada saat terjadi kebakaran. Nah, berarti orangnya ini mati karena kebakaran tuh luka bakar. Nah, tadi ada kalau misalnya ciri-cirinya orang yang luka bakar itu ada bulla, ada
jelaga di trakeanya, toh. Kemudian ada ada red spot, nah karena keracunan karbon monoksida. Nah, berarti yang benar itu C, toh. Jadi lebamnya warna merah seperti ceri seharusnya, toh. Bukan warna hitam. Nah, ini sama tadi skenario-nya, tindakan yang harus dilakukan seorang dokter berdasarkan ini. Ya tadi itu toh menurut peraturan dia harus istilahnya kayak memberikan nama dan sesuai kompetensi dari dokter pengganti. Nah, kemudian dia juga membuat surat pendelegasian kepada dokter ahli berdasarnya. Ini tadi toh berdasarkan pasal 40. Kalau misalnya berhalangan praktik, maka dia akan menunjuk dokter pengganti. Dia membuat pemberitahuan. Jadi tidak hanya menunjuk, tapi membuat pemberitahuan adanya dokter pengganti. Dan dokter penggantinya itu ada surat izin prakteknya. Artinya surat izin prakteknya ini sesuai dengan kompetensi dokter yang digantikan. Tuh. Oke, penanda atau biomarker yang umum digunakan untuk intoksikasi sianida. Nah, untuk sianida itu ATCA di sini. Thiocyanid. Nah, ini yang paling banyak toh. Oke. Ingat saja SCN. Thiocyanat. Oh, ini soal psikiatri. Sebenarnya suami tersebut dapat dianggap memiliki kelainan berupa deviasi seksual yang tergolong oleh istrinya karena sering dipukuli dulu sehingga babak belur setiap kali hendak berhubungan seks. Oke, kepada polisi suami tersebut mengaku kalau dia menyesal dan tidak sadar pada waktu melakukan hal tersebut. Oke, jadi suami dilaporkan oleh istrinya karena sering dipukuli. Jadi ini istrinya sering dipukuli oleh suami setiap mau melakukan hubungan seks. Nah, ini suaminya maka tergolong ke dalam sadisme. Kalau sadisme itu pasangannya orang yang masokis. Kalau masokis itu yang justru suka disakiti. Oh, itu. Ini kelainan seksual, deviasi seksual. Pemeriksaan forensik pada seorang ibu yang diduga telah melakukan abortus provocatus criminalis. Oke, jadi abortus provocatus criminalis itu adalah kejadian abortus yang ilegal pada ibu yang telah meninggal bila ibu tersebut telah meninggal pada janinnya, pada ibu yang hidup bila ibu tersebut masih hidup. Oh iya, pemeriksaan forensik itu bisa dilakukan oleh baik ibu yang masih hidup ataupun yang telah meninggal, maupun janin yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Jadi A, B, C benar. Jadi semuanya bisa dilakukan pemeriksaan forensik. Maka berdasarkan hasil pemeriksaan luar korban hidup tersebut dapat disimpulkan. Nah, ada lagi luka lecet dengan ukuran panjang 1 cm. Ingat, luka lecet itu nama lainnya itu luka abrasi. Abrasi. Ingat juga kalau luka abrasi itu adalah luka yang fungsinya itu bisa menentukan arah dari terjadinya luka. Lebar 1 cm berwarna kemerahan. Tidak tampak kelainan bentuk tulang. Oke, disimpulkan apa? Nah, kalau didapatkan luka lecet pada daerah siku berwarna kemerahan yang disebabkan oleh kekerasan trauma tumpul. Oh, ini dia tidak spesifik toh sikunya itu siku apa, kanan atau kiri. Jadi harus spesifik. Apakah luka lecet pada daerah siku kiri berwarna kemerahan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Nah, ini benar toh. Nah, karena ini dia detail, dia siku kiri toh. Dapatkan luka lecet pada daerah siku kiri yang disebabkan oleh kekerasan. Nah, ini tidak ada warnanya. Warna apa? Nah, dapatkan satu luka lecet. Nah, ini juga siku tidak ada kanan dan kirinya. Ini juga sama, tidak ada kanan dan kiri. Nah, pemeriksaan luar jenazah bayi. Nah, biasanya ini pemeriksaan luar jenazah bayi pemeriksaan luar jenazah bayi dilaksanakan untuk menilai apakah kematian bayinya ini secara natural atau unnatural. Biasanya itu
kita akan mendapatkan kulit berwarna merah. Nah, kita mau lihat apakah ini cara kematiannya itu natural atau tidak. Apa fakta yang sesuai berdasarkan sebab kematian COD-nya korban tersebut tidak untuk dilaporkan. Laki-laki mengendarai sepeda motor mengalami tabrakan dengan pengendara sepeda motor lainnya. Masuk ke rumah sakit dengan luka pada kepala. Dirawat selama 1 minggu, pasien meninggal. Berdasarkan pemeriksaan akhir medis dan selanjutnya dilakukan otopsi atas permintaan penyelidikan kepolisian diperoleh kesimpulan kematian langsungnya ini akibat infeksi akut bronkonimoni. Ini infeksinya berarti didapatkan di rumah sakit. Akibat apabila faktor yang sesuai berdasarkan sebab kematian korban tersebut untuk dilaporkan. Nah, ini kematian akibat penyakit. Penyakitnya ini didapatkan sebenarnya di rumah sakitnya. Jadi bukan justru dari kecelakaannya. Yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Oke. Nah, ini tadi sama aja tadi dengan skenario-nya. Nah, skenario-nya ini ya tentu tadi toh dokter yang memberikan nama untuk dokter pengganti yang bertanggung jawab. Dokter ahli bedah sarafnya yang melakukan operasi ini yang bertanggung jawab. Karena sifatnya yang dokter pengganti itu sifatnya sementara. Apakah penyebab langsung dari kematian korban? Oke, menabrak mobil yang tiba-tiba berhenti di depannya sehingga pengendara Oke, patah tulang pada kedua tulang tangkai bawah. Korban kemudian dibawa rumah sakit. Oke. Nah, ini kenapa dia bisa tiba-tiba meninggal dan dia patah tulang. Nah, ini ada curiga kita mengalami perdarahan. Nah, penyebab langsungnya, karena ditanyakan di sini adalah penyebab langsung. Artinya, penyebab yang dekat dari kematian. Jadi kalau kita lihat COD-nya toh, itu yang berdekatan dengan kematian itu kalau dilihat di sini toh adalah shock yang bisa secara langsung menyebabkan kematian. Sedangkan kalau misalnya patah tulang itu adalah penyebab dasarnya terjadi patah tulang. Penyebab dasarnya bisa terjadi kematian. Jadi patah tulang itu penyebab dasar. Kalau penyebab langsung itu shocknya. Nah ini toh, jadi ada penyebab langsung, penyebab antara, sama penyebab dasar. Nah, kalau penyebab langsung itu yang pokoknya yang langsung menyebabkan kematian. Nah, kalau misalnya dilihat option toh yang bisa menyebabkan kematian itu yang shocknya. Penyebab dasar itu yang biasanya itu karena kecelakaannya, toh yang mendasari kematian. Misalnya tadi itu kecelakaannya toh, itu kekerasan. Oke, selesai ini. Masih ada Koji? Halo? Halo? Halo. Besok lagi. Oke, Asbar. Terima kasih banyak ini. Makasih, Nah. Yo, besok kita anak hilangkan ke anunya jawabannya jadi jawab nih. Oh iya, oke. Oke. Makasih, Asbar.